Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya, selamat datang di semester 3. Selamat datang di kelas 11. Bertemu kembali dengan suara ini. Alhamdulillah suaranya sudah bisa dikondisikan. Suara siapa ini? Ada yang bisa nebak? Ada yang sudah pernah mendengar suara ini? Betul sekali, ini Ibu yang akan mengampu mata pelajaran matematika wajib di kelas 11. Berarti 2 semester ini insya Allah kita akan bersama-sama mempelajari materi di kelas 11. Oke, siapa sih? Ibu Ukti. Ibu Ukti, kayak pernah dengar. Oke, kalau begitu, here we go. Yes, hai semua. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian dalam kondisi sehat walafiat ya. Di kondisi yang seperti ini luar biasa sekali. Kita harus menjaga diri kita masing-masing dan kita harus mensupport saudara-saudara kita yang memang sedang diuji gitu ya. Dan semoga untuk kalian yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan, diberikan kesabaran dan ketabahan, dan diberikan kekuatan. Amin. Begitu ya. Oke. Di kelas kita, Ibu akan perkenalkan diri. Kemarin Ibu hanya memperkenalkan diri secara tulisan. Ini Ibu akan perkenalkan diri secara lisan. Siapa sih Ibu yang tersenyum ini? Perkenalkan, nama Ibu Latifatun Nurrahmah. Ibu di sini mengampu mata pelajaran matematika wajib di kelas 11. Di kelas 10 kemarin, semester kemarin, Ibu mengampu matematika peminatan di kelas 10 ya. Mungkin ada yang sudah bertemu dengan Ibu. Hai, kita bertemu kembali. Jangan bosan ya untuk bertemu dengan Ibu. Semoga pandemi ini segera berakhir agar kita bisa segera bertatap muka. Ya. Karena pembelajaran matematika secara tatap muka itu lebih asyik dan menyenangkan, insya Allah. Oke? Nah, di kelas ini tentu tidak bisa serta-merta masuk seperti biasa, enggak? Karena semuanya ada tata tertibnya. Oke? Aturan dibuat guna membentuk jiwa-jiwa disiplin dan bertanggung jawab. Aturan dibuat bukan untuk dilanggar, tapi untuk ditaati. Begitu? Oke. Di kelas Ibu ada aturannya. Apa itu? Yang pertama, niat. Luruskan niat kalian, karena dalam Islam itu innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Kalian mau niatnya masuk kelas Ibu mau ngapain? Kayak gitu. Kalau niat kalian hanya untuk bersenang-senang, silahkan untuk membuka HP kalian, bermain game sesuka hati kalian. Tapi di kelas ini, Ibu mohon persiapkan niat kalian untuk apa? Untuk belajar. Oke? Oke. Saat kalian sudah niat untuk belajar, insya Allah apa yang diniatkan itu bisa terwujudkan pelan-pelan sesuai dengan kecepatan belajar kalian. Oke? Yes. Segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Kalian jadi mau ngapain? Kalau mau belajar, ayo kita belajar bersama-sama. Begitu ya? Oke, sudah meluruskan niatnya? Mau ngapain? Kalau sudah, yang kedua, tersenyum. Kenapa sih Bu harus tersenyum? Ini kan pembelajaran online, senyum-senyum sendiri. Ada pepatah yang menyebutkan bahwa tersenyumlah maka kau akan bahagia. Tersenyumlah maka kau akan bahagia. Bahagia ya. Saat kamu bahagia, pikiran kalian akan lebih terbuka. Terbuka dalam apa? Dalam menyerap apa yang orang lain sampaikan ke kalian.
otak kalian akan terbuka lebar ya, dan apa yang disampaikan memang akan tersampaikan. Apa yang disampaikan akan tersampaikan, betul nggak? Coba sih kalau kalian bertemu dengan orang yang mukanya itu masam. What is the meaning of masam? Jadi kayak misalkan mukanya cemberut kayak gitu ya. Kalau kalian ketemu, gak ada niatan untuk menyapanya terlebih dahulu, ya gak sih? Tapi kalau kalian ketemu sama orang ramah, tersenyum, secara tidak langsung kalian itu akan membalas senyumnya, iya nggak? Dan kalau kamu bertemu dengan orang yang tersenyum, itu efek pertama kali, apa itu ya? Pertama kali yang akan kalian pikirkan adalah menerima orang tersebut. Setelah menerima orang tersebut, kalian secara tidak langsung akan mengamatinya. Oh ini ramah sekali. Oh ini, oh iya, oh itu, oh begitu. Tapi kalau misalkan kalian bertemu dengan orang yang pertama kalinya itu membuat kalian apa ya, mengernyitkan dahi, mengernyitkan dahi. Siapa sih nih? Orang datang-datang, mukanya nyebelin banget. Tertarik aja enggak? Kayak gitu. Oke? Jadi dalam pembelajaran kali ini, satu niat lurus untuk belajar, yang kedua tersenyum. Untuk mempersiapkan apa? Mempersiapkan hati dan pikiran kalian. Oke? Selanjutnya, yang ketiga, salam. Senyum, salam. Oke. Saat ibu memberikan salam, kalian wajib menjawabnya. Begitupun sebaliknya. Oke? Tidak hanya di pembelajaran online saja, apabila kita bertemu di luar pembelajaran online, misalkan di sekolah atau di jalan, kalian mengenali ibu, sok silahkan diberikan salam. Pagi ibu, assalamualaikum bagi yang muslim ya, atau selamat siang, it's okay, silahkan berikan salam, ibu wajib menjawabnya. Dan kalian pun kalau misalkan ibu memberikan salam, kalian juga wajib menjawabnya. Salam ini juga merupakan sebuah sapaan. Silahkan menyapa ibu. Ibu sangat senang sekali disapa oleh kalian. Apakah kalian senang disapa oleh ibu? Kita harus saling menyapa ya, agar terbentuk apa sih yang namanya chemistry, ya nggak sih? Kalau pembelajaran itu akan kosong rasanya kalau misalkan kita tidak mengeluarkan chemistry yang baik, bukan begitu? Selanjutnya, niat, senyum, salam, sapa, sopan santun. Di pembelajaran ini sopan santun sangatlah ibu junjung tinggi. Kenapa? Karena kalian kalau berilmu tapi sopan santun kalian kosong, itu sama saja bohong. Oke? Perhatikan etika dalam menghubungi guru. Ibu mohon sekali ya. Pertama kali kalau kalian menghubungi guru, sampaikan salam, kemudian sampaikan kalian ini siapa. Oke? Perkenalkan diri kalian. Ya, kalau misalkan kalian menghubungi guru, selamat siang ibu, perkenalkan nama saya ini dari kelas berapa. Setelah itu, tujuan kalian menghubungi guru itu apa? Begini ibu, saya seperti ini. Setelah itu, ucapkan terima kasih. Seperti itu. Ya, jangan sampai kalian begitu datang, bruk. Ibu, saya ingin menanyakan ini. Maka guru itu berhak untuk tidak menjawab WA tersebut. Begitu. Ya. Dan kalau misalkan kan sudah, Bu, saya sudah menyampaikan semuanya,
sesuai dengan etikanya, tapi kenapa tidak segera dibalas? Nah, ini lihat dulu situasi dan kondisi, jam berapa kalian memberikan WA-nya, mengirimkan pesannya, itu juga diperhatikan. Oke? Pasti dibalas satu persatu, karena kita nggak tahu antriannya sampai berapa. Oke? Oke. Nah, di sini juga ya, kalau etika kalian nol, misalkan dalam berbicara kok ternyata apa ya, kurang gimana ya. Jadi kalau misalkan kalian tuh pinter ya, semuanya tugas kalian dapat nilai 100, tapi ternyata etika kalian dalam berbicara atau secara tidak langsung ibu mengetahui apa yang biasa kalian lakukan dengan ketidaksopanan kalian, misalkan, semoga enggak ya, maka ibu tidak akan segan-segan nilai yang 100 ini ibu hilangkan angka 1 di depannya. Oke? Ya? Siap ya? Oke. Jadi tinggal 0 aja, 0-nya 1 aja, nggak usah banyak-banyak. Gitu. Oke ya? Oke. Tidak ada protes di antara kita. Selanjutnya, catat materi. Ibu mohon sekali, karena catatan itu penting. Catat materi. Kenapa? Karena kalian saat mencatat, saat mencatat, kalian secara tidak langsung, kalian akan melihat materinya. Setelah melihat materinya secara tidak langsung, kadang ada yang sambil membacanya, ya otomatis dibaca lah ya. Setelah dibaca, tangan kalian akan menulis. Tangan itu menulis, otak kalian akan merekam. Oke? Nah, ini kegiatan mencatat ini nggak sembarangan ya. Kenapa ibu minta kalian mencatat? Itu tidak sembarangan karena ini. Saat kalian mulai mengembangkan visual, kalian sering membaca, tangan kalian menulis, otak merekam, itu sesuatu hal yang mungkin bagi kalian, apa sih bu, remeh-temeh. Enggak, ini akan sangat bermanfaat untuk kalian. Percaya deh. Oke? Nah, setelah kalian catat materinya, kumpulkan tugas di tepat waktu. Ya, tepat waktu. Karena ibu sangat menghargai kalian yang mengumpulkan tugas tepat waktu. Kalau kalian misalkan dapat 100 tapi tidak tepat waktu, terlambat misalkan, ibu akan berikan diskon. Tenang saja, ibu sangat senang berikan diskon. Diskon nilai 25%. Jadi kalau kalian mengumpulkan tugas walaupun 100 tapi terlambat, mohon maaf, ibu diskon 25%. Jadi nilai kalian misalkan 100 jadi 75. Seperti itu. Ya? Setuju ya? Nah, di sini supaya kalian terpacu juga. Nah, tugas kalian yang dikumpulkan di GCR itu juga harus kalian kumpulkan dalam bentuk fisik setiap 2 pekan sekali, 2 minggu sekali. Oke? Jadi setiap 2 minggu sekali, kalian kumpulkan buku kalian ke sekolah. Ya, kumpulkan di satpam depan. Nanti akan ibu ambil. Nah, di situ akan ibu nilai. Ya, jadi kalian bisa merasakan bagaimana siswa yang sesungguhnya. Buku kalian penuh dengan coretan dari ibu. Oke? Siap ya? Siap. Ini juga untuk meminimalisir kalian-kalian yang suka menunda-nunda pekerjaan. Oke ya? Bahagia ibu kalau kayak gini mah. Oke. Nah, yang terakhir. Kelihatan tuh?
Kelihatan ya? Yang terakhir, sukai guru dan pelajarannya. Oke. Kenapa? Karena Witing Tresno Jalaran Saka Kulino. Saat kalian sudah menyukainya, memberikan apa istilahnya? Apa sih ya? First impression. Ya, kalau kalian sudah menyukai gurunya, apapun yang disampaikan itu akan masuk ke hati dan pikiran kalian. Tapi saat kalian tidak menyukai gurunya, udah ketemu pertama kali nih. Ih, sebel banget sih. Misalkan, nggak cuma guru, teman kalian aja. Nyebelin banget sih orang ini. Aku nggak mau lagi ketemu sama dia. Misalkan seperti itu ya. Apapun yang disampaikan oleh temanmu yang kamu tidak sukai itu, ya, walaupun itu bermanfaat, kalian nggak akan terima dan nggak akan mau mendengarkan, ya kan? Sama aja nih kalau misalkan kalian lagi jatuh cinta, ya. Jatuh cinta berjuta indahnya. Kalau misalkan kalian sedang jatuh cinta, oke, dengan seseorang misalkan sangat berbunga-bunga, coba sih, pasti apapun yang disampaikan itu akan masuk. Walaupun itu hal sangat receh, remeh temeh. Kamu tahu nggak, bapakmu ini tukang bengkel ya? Kok tahu? Soalnya kamu udah, ibu gak bisa gombal deh, serius. Ya kayak gitu. Jadi apapun yang disampaikan, wah kamu begitu cantiknya dengan menggunakan kerudung itu, atau misalkan, kamu ganteng banget sih pakai jaket itu. Kata-kata itu akan terngiang-ngiang terus dan buat kalian sangat berbunga-bunga, ya nggak sih? Itu orang saat orang jatuh cinta. Yes. Nah, coba kalian terapkan itu ke semua pelajaran. Coba terapkan ke semua pelajaran dan kita lihat hasilnya. Yes. Saat kalian menyukai guru kalian, sukai pelajarannya, secara tidak langsung, sedikit demi sedikit, itu akan menyerap ke pikiran kalian, ke hati kalian. Begitu, ya. Susah apapun pelajarannya, ibu yakin saat kalian mulai membuka diri kalian, mulai oke, bismillah, dengan nama Tuhan, aku akan berusaha untuk menyukainya. Ya, setelah kalian berusaha untuk menyukainya, kita coba lihat keajaiban apa yang akan terjadi. Karena ibu sudah membuktikan keajaiban itu. Saat kita berjumpa, insya Allah nanti ibu akan sampaikan sesuatu. Oke, semoga tatap mukanya segera berlangsung ya. Amin. Oke. Selanjutnya, materi matematika wajib di kelas 11 di semester 3 khususnya itu apa aja sih? Oke. Semester ganjil yang pertama ada induksi matematika. Yang kedua ada program linear. Yang ketiga matriks. Yang keempat transformasi geometri. Jadi ada 4 materi, ada 4 bab. Nah, di sini ibu akan menyampaikan dimulai dari yang pertama, ya. Itu matriks terlebih dahulu. Kenapa? Karena ibu rasa ini lebih mudah untuk kalian pahami terlebih dahulu. Yang kedua, setelah matriks kita masuk ke program linear, ya. Yang ketiga baru masuk transformasi geometri. Dan yang terakhir kita masuk ke induksi matematika. Kenapa induksi matematika terakhir? Karena induksi matematika ini bukan bergabung ya. Ada kaitannya dengan materi di semester 2. Supaya kalian tidak gampang lupa ya. Biasanya nih ya. Biasanya ini siswa di luar negeri sana ya, di ujung di kutub utara. Itu biasanya hari ini disampaikan A, besok sudah lupa.
nggak cuma besok, beberapa detik kemudian sudah lupa. Ya, ini berbeda sekali dengan siswa ibu. Ya, siswa ibu tidak akan seperti itu. Nah, untuk meminimalisir itu, ibu akan menyampaikan introduksi matematika di bagian terakhir. Begitu. Yes? Oke. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke. Kalau begitu, nanti pun setelah berjalannya waktu, ibu akan menyesuaikan. Oh, kalau misalkan kalian sudah siap untuk menerima sesuatu yang lebih middle class, apa sih istilahnya ya? Dari yang mudah, sedang, sampai yang sulit, ibu akan melihatnya. Kalau kalian sudah siap, oke, ibu akan sampaikan sesuatu yang lebih sulit lagi. Begitu. Oke? Oke. Untuk itu, ibu akan mengetes kalian terlebih dahulu. Kita pergi tes ya. Kerjakan soal di bawah ini pada buku catatan kalian masing-masing. Yang pertama, tentukan hasil dari 2 dikurangi min 7 ditambah 5. Ini sangat mudah ya. Ibu pengen tahu pengetahuan dasar kalian. Sampai mana kalian bisa mengerjakan ini. Ya. Ibu mohon, ini pure hasil dari kalian sendiri. Yang kedua, ini. Soal nomor 2. Tenang saja, soalnya sedikit kok. Diketahui 3B ditambah 4 sama dengan min 5. Maka nilai B yang memenuhi adalah, nah, ibu pengen lihat step by stepnya. Coba kalian kerjakan di buku catatan kalian masing-masing. Dan yang ketiga, ini dia. Oke? Hasilnya silakan kalian foto dan dikirimkan ke GCR ya. Setelah dikirimkan ke GCR, nah, buku kalian nanti 2 minggu sekali kirimkan ke sekolah. Pertamanya sih ibu berencana seminggu sekali, tapi ibu berpikir bagaimana kalau kalian tidak mempunyai kendaraan dan lain-lain gitu. Dan kalau misalkan sebulan sekali, ibu rasa itu cukup lama ya. Terlalu lama. Dan kalian pasti akan menumpuknya terlalu lama. Supaya bisa mipil sedikit demi sedikit, maka ibu minta 2 minggu sekali silakan kumpulkan buku kalian. Gitu. Ya? Begitu? Ibu kebanyakan begitu deh. Ya. Oke. Ini pretest pertama. Semoga kalian dengan sangat mudah mengerjakan ini. Ibu rasa bisa ya. Ibu rasa bisa. Semangat belajarnya. Oke? Jaga kesehatan kalian. Tetap jaga prokes. Ya. Yang kenceng jaga prokesnya. Ibu mohon. Kalian masih muda. Memang masih muda. Tapi di rumah kalian ada orang yang harus kalian lindungi. Kalau kalian masih pergi-pergi, silahkan pergi-pergi. Tapi ibu mohon jaga prokesnya, jaga kesehatan kalian. Karena ada banyak orang yang harus kalian jaga di rumah. Yes? Oke, tidak usah panjang dan lebar. Ibu rasa cukup. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih untuk kerjasamanya ke depannya. Oke? Gak bosan ya? Apa kalian mau mundur sebelum bertanding dengan ibu? Enggak, kita nggak akan tanding ya. Kita hanya akan bersama-sama berjalan beriringan mempelajari materi-materi yang bisa kalian pelajari. Begitu? Oke. Demikian perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Semangat belajar. Semangat menjadi kelas 11. Semangat untuk menjadi orang yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.